Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayani. Saya selaku moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya saya hormati Pak Daeng sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai link and match pendidikan vokasi, dunia usaha, dan dunia industri. Sebelumnya kami dari kelompok 6 Beranggotakan 3 orang. Saya Nurul Hidayani dan teman saya Anissa Nurfitika dan juga Salsabila Asrita. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu konsep dan urgensi link and match. Link and match merupakan suatu hubungan antara dunia pendidikan dan juga dunia industri, yang mana telah digagas oleh Profesor Dr. Ingwar Dirman Jojonegoro sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1993 hingga 1998, yang menyebutkan bahwa link secara harfiah memiliki arti tautan atau hubungan. Sedangkan match yaitu keterkaitan dan juga kesetaraan antara kebutuhan dan juga permintaan, mulai dari kebutuhan peserta didik itu sendiri, kebutuhan keluarga, kebutuhan dalam pembinaan masyarakat, dan juga warga negara sampai kebutuhan dunia kerja. Namun, data yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa angka pengangguran yang masih tinggi, lowongan pekerjaan yang tidak terisi, serta pekerja yang rendah kualitas, yang dapat menunjukkan bahwa masih terdapat mismatch antara pendidikan dan juga dunia kerja. Nah, link and match ini juga memiliki kebijakan. Kebijakan ini yang mencangkup 2 sasaran, yaitu tingkat sekolah menengah dan juga tingkat perguruan tinggi. Yang mana pada tingkat sekolah menengah ini sasaran program pemerintah Depdiknas yang mengubah proporsi SMU versus SMK menjadi 70/30 menjadi 30 dibanding 70. Nah, pada tingkat perguruan tinggi diharapkan memiliki peran industri agar bisa memberikan atau membuat pelatihan-pelatihan khusus atau bahkan bekerja sama dengan mendirikan institusi sesuai dengan jenis industri yang akan dikembangkan, sehingga dari kebijakan link and match ini dapat menurunkan jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah dari hari ke hari yang semakin bertambah. Pendidikan formal maupun pendidikan non-formal tentunya memiliki tujuan untuk menciptakan output yang terbaik dan juga menghasilkan outcome yang memiliki dampak positif dalam kepentingan pendidikan dan juga suatu organisasi. Tujuan dari pendidikan kejuruan salah satunya itu sebagai wadah yang menyediakan tenaga kerja yang terampil, ahli, serta memiliki skill yang terbaik. Para stakeholder memiliki kewajiban untuk bagaimana dalam mengatur sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri dan juga kebutuhan masyarakat agar dapat mengurangi tingkat pengangguran lulusan pendidikan kejuruan yang telah dipaparkan sebelumnya. Link and match ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan kompetensi, kecakapan hidup atau life skill, serta kapasitas sumber daya manusia supaya dapat memenuhi kebutuhan pasar dan juga terutama di bidang industri. Untuk mempraktekkan link and match ini juga memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengembangkan kurikulum pendidikan, yang mana kurikulum yang dibuat atau dibentuk sesuai dengan tuntutan masyarakat, di mana lembaga pendidikan ini juga harus terintegrasi dengan dunia industri, sehingga kurikulum yang dibuat itu nantinya akan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang akan muncul di masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan sarana prasarana. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka akan membuat atau melaksanakan program pendidikan itu akan nyaman, sehingga kebutuhan masyarakat dan juga dalam penerapan kebijakan link and match dapat mendukung pelaksanaan penelitian di bidang industri dan praktik lainnya. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pendidik, di mana seorang tenaga pendidik tentunya memiliki kompetensi atau kemampuan yang cukup baik, yang mampu bersaing dengan pekerja lain dan juga dapat ditugaskan untuk bekerja di industri kapan saja atau sebaliknya, sehingga pekerja industri memiliki kesempatan untuk bekerja di bidang pendidikan untuk jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu perbaikan program pendidikan, di mana program ini ditujukan untuk kebutuhan masyarakat supaya dapat membangun keterkaitan antara program pendidikan dengan kebutuhan tersebut. Link and match ini diharapkan dapat dijalankan dengan baik dengan relevansi program pendidikan.
Materi yang kedua yaitu pengertian dan juga tujuan pendidikan vokasi. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi atau yang disebut dengan pendidikan kejuruan yaitu pendidikan khusus yang direncanakan untuk menyiapkan pelajar yang siap nantinya untuk memasuki dunia kerja dan juga mengembangkan jiwa profesional di bidang kejuruannya. Yang mana lulusan pendidikan kejuruan atau vokasi ini diharapkan dapat menjadi tenaga kerja yang produktif, mampu untuk menciptakan produk unggul sehingga mampu bersaing di pasar bebas. Pendidikan kejuruan ini tidak terpisahkan dari sistem pendidikan secara keseluruhan, di mana menurut Cohen and Fitch, pendidikan kejuruan ini seperti pendidikan umum adalah tanggung jawabnya itu lembaga pendidikan. Pendidikan vokasi ini merupakan salah satu masalah ekonomi yang mana berdampak pada pertumbuhan ekonomi, yang mana disampaikan oleh Evans, yaitu mengisyaratkan bahwa dalam merencanakan suatu program studi atau program keahlian penting sekali diketahui kebutuhan dunia kerja itu terkait kompetensi dan juga keahlian yang dibutuhkannya, termasuk kebutuhan di lapangan kerja baik lokal, nasional, maupun untuk mancanegara. Pendidikan vokasi ini memiliki 4 dimensi tujuan yang dikemukakan oleh Slamet PH pada tahun 2019, yaitu yang pertama, mengembangkan kualitas dasar manusia, yaitu mengembangkan kualitas daya pikir yang mencangkup cara berpikir kritis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengembangkan kualitas fungsional atau menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang ketiga yaitu memperkuat jati diri sebagai bangsa Indonesia dengan menjaga keutuhan NKRI dan kemudian menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia melalui wadah-wadah kolektif yang telah ada. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Caca dipersilakan. Materi selanjutnya adalah peran dan pentingnya integrasi antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha atau dunia industri. Dalam era globalisasi dan perubahan teknologi yang cepat, integrasi antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha atau dunia industri semakin diperlukan. Integrasi ini bukan hanya menyangkut tentang hubungan erat antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha atau dunia industri, tetapi juga tentang bagaimana peran pendidikan vokasi dalam menghasilkan tenaga kerja yang terampil dalam memainkan peran di dalam dunia usaha atau dunia industri. Pendidikan vokasi bukan hanya menyediakan keterampilan yang praktis, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri. Dengan memastikan keterampilan yang diajarkan di lembaga pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan pasar kerja, maka integrasi ini memastikan lulusan siap untuk memasuki dunia kerja. Dunia usaha atau dunia industri memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pendidikan vokasi, bukan hanya sebagai penerima lulusan, tetapi juga sebagai mitra dalam proses pendidikan dan pengembangan tenaga kerja. Untuk mencapai hal tersebut, keterlibatan dan dukungan dari dunia usaha dan dunia industri sangatlah penting. Melalui kerjasama, magang, dan pembelajaran praktis, dunia usaha atau dunia industri dapat berperan sebagai tempat kerja yang nyata bagi peserta didik vokasi, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengalaman yang berharga di tempat kerja. Materi selanjutnya adalah tantangan dan hambatan dalam menciptakan keterkaitan yang efektif antara pendidikan vokasi dan dunia industri. Pendidikan vokasi merupakan bagian yang penting dalam sistem pendidikan nasional, serta memiliki posisi yang strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia maupun tenaga kerja yang berkualitas, serta terlibat aktif dalam dunia usaha atau dunia industri. Pendidikan vokasi seharusnya memberikan kesadaran kepada pelaku dunia usaha atau dunia industri untuk berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia agar dapat memenuhi lapangan pekerjaan dengan keterampilan dan pengetahuan yang tinggi. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Tingginya tingkat pengangguran mencerminkan bahwa lulusan belum dapat memenuhi tuntunan dunia kerja. Salah satu tantangan dalam menciptakan keterkaitan yang efektif antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha atau dunia industri adalah kurangnya atau terbatasnya keterlibatan dunia industri dalam proses pendidikan vokasi.
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya banyaknya pengangguran yang merupakan lulusan dari pendidikan vokasi, kurangnya kesepahaman antara pihak industri dengan pihak pendidikan, dan lulusan pendidikan vokasi yang masih belum memadai sehingga berdampak dan berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja Indonesia yang relatif rendah. Terima kasih kepada Caca. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa, dipersilakan. Kelima, ada model atau metode yang efektif untuk meningkatkan link and match antara pendidikan vokasi dan dunia usaha. Metode yang efektif untuk meningkatkan link and match ini adalah dengan membuat program-program yang diharapkan dapat menekan pengangguran lulusan pendidikan. 6. Strategi untuk memperkuat keterkaitan antara kurikulum pendidikan vokasi dan dengan kebutuhan pasar kerja. Ada beberapa strategi dalam mewujudkan kebijakan link and match. Dalam menjalankan sebuah kebijakan, perlu terlebih dahulu menganalisis hal yang mendasari kebijakan itu. Dibuat beberapa pendekatan dalam mewujudkan kebijakan link and match. Yang pertama, pendekatan sosial. Pendekatan sosial merupakan pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Pendekatan ini menitik beratkan pada tujuan pendidikan dan pada pemerataan kesempatan dalam pendidikan. Menurut Awi-Gurgen, pendekatan sosial merupakan pendekatan tradisional bagi pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga-lembaga dan fasilitas demi memenuhi tekanan-tekanan untuk memasukkan sekolah serta memungkinkan pemberian kesempatan kepada murid dan orang tua secara bebas. Sebagai contoh, penerapan pendekatan ini adalah diterapkannya sistem ganda melalui kebijakan link and match. Namun dalam pendekatan ini ada beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama, pendekatan ini mengabaikan masalah alokasi dalam skala nasional dan secara samar tidak mempermasalahkan besarnya sumber daya pendidikan yang dibutuhkan, karena beranggapan bahwa penggunaan sumber daya pendidikan yang terbaik adalah untuk segenap rakyat Indonesia. Yang kedua, pendekatan ini mengabaikan kebutuhan ketenaga kerjaan yang diperlukan masyarakat sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sebenarnya kurang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan ini cenderung hanya menjawab pemerataan pendidikan saja sehingga kuantitas lebih diutamakan daripada kualitasnya. Yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan. Di dalam pendekatan ketenaga kerjaan ini, kegiatan-kegiatan pendidikan diarahkan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional. Akan tetapi, tenaga kerja pada tahap permulaan pembangunan tentu saja memerlukan banyak tenaga kerja dari segala tingkatan dan dalam berbagai jenis keahlian. Dalam keadaan ini, kebanyakan negara mengharapkan supaya pendidikan mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kerja yang terampil untuk pembangunan, baik dalam sektor pertanian, perdagangan, industri, dan sebagainya. Untuk itu, perencanaan pendidikan harus mencoba membuat perkiraan jumlah dan kualitas tenaga kerja dibutuhkan oleh setiap kegiatan pembangunan nasional. Dalam teorinya, pendekatan ini lebih mengutamakan keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan akan kebutuhan tenaga kerja. Di dalam pendekatan ini juga mempunyai kelemahan, di mana ada 3 kelemahan. Yang pertama, mempunyai peranan yang terbatas dalam perencanaan pendidikan, karena pendekatan ini mengabaikan keberadaan sekolah umum hanya akan menghasilkan pengangguran saja. Pendekatan ini lebih mengutamakan sekolah menengah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan kerja. Yang kedua, menggunakan klasifikasi rasio permintaan dan persediaan. Yang ketiga, tujuan dari pendekatan ini hanyalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Di sisi lain, tuntutan dunia kerja berubah-ubah sesuai dengan cepatnya perubahan zaman. Berdasarkan klasifikasi induk masalah link and match, maka strategi sederhana yang diperkirakan efektif diimplementasikan menurut Susilowati. Yang pertama, perlu dikaji dan ditata kembali berbagai produk hukum, baik undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan atau peraturan presiden, keputusan peraturan menteri, sampai perda-perda yang mengatur dan memayungi aspek link and match
antara dunia pendidikan dan industri. Dalam hal ini, yang terpenting adalah payung hukum beserta SOP tetap tentang kewajiban bekerja sama beserta sanksinya di antara dunia perguruan tinggi dan dunia industri dan pemerintah. Yang kedua, perlu ditentukan institusi otoritas link and match seperti program COOP yang sudah ada disertai mitranya di daerah secara tegas dalam payung hukum di atas yang dibarengi dengan pemberian power sumber daya. Yang ketiga, perlu dirinci uraian tugas pokok dan fungsi tupoksi institusi serta mekanisme kerjanya yang lebih terukur. Dalam hal ini termasuk uraian substansi kerjasama yang efektif, terukur, dan berkelanjutan, terutama menyangkut penyusunan kurikulum, program magang, riset, penyusunan roadmap sektoral dan regional, alokasi lowongan kerja. Yang keempat, strategi lainnya adalah menegakkan law enforcement agar semua aktivitas perbaikan link and match sesuai perintah undang-undang dapat berjalan baik. Yang kelima, mengurangi ekses suplai tenaga kerja berpendidikan tinggi. Perlu kebijakan pemerintah yang mendorong perluasan investasi pada industri-industri baru. Terima kasih kepada Anissa. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah dan silap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucker, design all right now.